Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dewi Indriani, mahasiswi semester 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu lainnya. Baik, kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, mari kita mengenali dulu apa itu ilmu psikologi dan apa pentingnya memahami hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu lainnya. Nah, jadi ilmu psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Ini melibatkan pemahaman dan penelitian tentang bagaimana manusia berperilaku, berpikir, dan merasakan. Ilmu psikologi juga menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data dan mengembangkan teori yang mendalam tentang aspek-aspek manusia tersebut. Jadi, pentingnya memahami hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu lainnya adalah agar dapat melengkapi pemahaman, adanya integrasi pengetahuan, penerapan yang lebih baik, serta mengatasi tantangan yang kompleks. Ada beberapa tokoh penting dalam menghubungkan ilmu psikologi dengan ilmu lainnya, yaitu ialah Wilhelm Wundt, Sigmund Freud, Kurt Lewin, Jean Piaget, dan Albert Bandura. Nah, mereka ini telah berkontribusi dalam memperluas pemahaman kita tentang manusia dengan menggabungkan aspek psikologi dengan disiplin ilmu lain seperti biologi, kedokteran, sosiologi, ekonomi, teknologi, dan komunikasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu psikologi. Jadi, hubungan ilmu psikologi dengan ilmu lain ini sangatlah erat karena psikologi berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Ada beberapa hubungan antara ilmu psikologi dan ilmu lainnya yang akan dibahas di video kali ini. Yaitu yang pertama, hubungan ilmu psikologi dengan ilmu biologi. Nah, ilmu psikologi dan ilmu biologi ini saling berkaitan karena psikologi mempelajari perilaku manusia, sedangkan biologi mempelajari organisme hidup. Nah, psikologi membahas proses kognitif, emosi, dan perilaku manusia, sementara biologi mempelajari organisme hidup dari segi struktur, fungsi, dan evolusi. Hubungan antara ilmu psikologi dan ilmu biologi ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor biologis mempengaruhi perilaku dan proses mental manusia. Contoh bagaimana kedua disiplin ilmu ini saling terkait ialah genetika perilaku. Genetika perilaku ini salah satu contoh antara hubungan ilmu psikologi dengan ilmu biologi, yang dimana kasus studi genetika perilaku ini memeriksa peran faktor genetik dalam membentuk perilaku manusia. Misalnya ialah melalui penelitian pada studi kembar. Nah, di mana saudara kembar identik dibandingkan dengan saudara kembar fraternal. Nah, peneliti dapat menentukan sejauh mana faktor genetik mempengaruhi kecenderungan perilaku tertentu seperti kecerdasan, kepribadian, dan kecenderungan terhadap gangguan mental. Lalu yang kedua yaitu hubungan ilmu psikologi dengan ilmu kedokteran. Nah, ilmu psikologi dan kedokteran ini juga memiliki hubungan yang erat. Kedokteran mempelajari penyakit fisik dan cara pengobatannya, sedangkan psikologi mempelajari aspek psikologis dari kesehatan dan penyakit. Keduanya ini sama-sama berupaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Ilmu psikologis dengan ilmu kedokteran melibatkan pemahaman tentang kesehatan mental dan fisik manusia, serta bagaimana keduanya ini saling mempengaruhi. Nah, contoh dari hubungan antara ilmu psikologis dengan ilmu kedokteran ini yaitu stres dan kesehatan. Nah, psikologi dan kedokteran ini bekerja sama dalam memahami hubungan antara stres dan kesehatan fisik. Penelitian telah menunjukkan bahwa stres kronis dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan tidur. Nah, dalam konteks ini, psikolog dan dokter dapat bekerja sama dalam memberikan pendekatan pengobatan yang komprehensif, termasuk strategi manajemen stres, pendekatan psikoterapi, dan intervensi medis yang sesuai. Lalu yang ketiga yaitu hubungan ilmu psikologi dengan ilmu pendidikan. Nah, ilmu psikologi juga berhubungan dengan ilmu pendidikan, yang dimana psikologi mempelajari cara manusia belajar, ingatan, dan pemecahan masalah. Sementara ilmu pendidikan
pendidikan mempelajari metode dan strategi pengajarannya. Kedua ilmu ini saling melengkapi dan berupaya untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu pendidikan ini erat karena psikologi pendidikan mempelajari bagaimana individu belajar, mengembangkan pengetahuan, dan berinteraksi dalam konteks pendidikan. Nah, contoh dari kedua disiplin ilmu ini atau hubungan dari kedua disiplin ilmu ini yaitu tentang kepribadian dan pengembangan sosial. Nah, psikologi pendidikan memperhatikan perkembangan kepribadian dan sosial siswa dalam konteks pendidikan. Pemahaman tentang perbedaan individu dalam gaya belajar, preferensi belajar, dan kebutuhan sosial membantu pendidik dalam memfasilitasi pengembangan siswa secara holistik. Misalnya, pendidik dapat menerapkan pendekatan belajar yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa atau mengintegrasikan kegiatan kolaboratif untuk mempromosikan interaksi sosial positif di kelas. Lalu yang keempat yaitu hubungan ilmu psikologi dengan ilmu sosiologi. Nah, ilmu psikologi dan sosiologi juga memiliki hubungan yang erat. Sosiologi mempelajari cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sementara psikologi mempelajari cara manusia merespon dan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Keduanya ini sama-sama mempelajari aspek sosial dan budaya manusia. Hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu sosiologi melibatkan pemahaman tentang interaksi sosial, pembentukan identitas sosial, dan pengaruh lingkungan sosial. Nah, contoh dari hubungan antara ilmu psikologi dan ilmu sosiologi ini yaitu tentang identitas sosial dan pengaruh kelompok. Psikologi mempelajari perkembangan identitas individu, sementara sosiologi mempelajari pembentukan identitas sosial dalam konteks masyarakat. Nah, hubungan antara keduanya ini membantu memahami bagaimana identitas individu terbentuk melalui interaksi dengan kelompok sosial yang lebih luas. Misalnya, konsep identitas etnis dalam sosiologi dapat dipelajari melalui perspektif psikologi yang memahami bagaimana individu menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan identitas kelompok mereka. Lalu yang kelima yaitu ada hubungan ilmu psikologi dengan ilmu ekonomi. Nah, ilmu psikologi ini juga memiliki hubungan dengan ilmu ekonomi. Psikologi mempelajari perilaku manusia termasuk keputusan ekonomi, sementara ilmu ekonomi mempelajari cara manusia memperoleh dan memanfaatkan sumber daya. Keduanya ini sama-sama berupaya untuk memahami perilaku manusia dalam konteks ekonomi. Nah, hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu ekonomi ini melibatkan pemahaman tentang perilaku ekonomi, pengambilan keputusan, motivasi ekonomi, dan interaksi manusia dalam konteks ekonomi. Contoh dari hubungan kedua disiplin ilmu ini ialah tentang ekonomi perilaku. Nah, yang dimaksud ekonomi perilaku ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengintegrasikan pemahaman tentang psikologi dalam analisis perilaku ekonomi. Pendekatan ini menggunakan konsep-konsep psikologis seperti bias kognitif, teori prospektif, dan irasionalitas terbatas dalam menjelaskan fenomena ekonomi yang kompleks. Lalu yaitu mengenai hubungan ilmu psikologi dengan ilmu teknologi. Hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu teknologi melibatkan pemahaman tentang interaksi manusia dengan teknologi, dampak teknologi terhadap perilaku dan kesejahteraan manusia, serta pengembangan teknologi yang mempertimbangkan aspek psikologis. Contohnya yaitu pengaruh media digital terhadap kesejahteraan psikologis. Lalu yang terakhir yaitu hubungan ilmu psikologi dengan ilmu komunikasi. Hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu komunikasi ini melibatkan pemahaman tentang proses komunikasi manusia, efektivitas komunikasi interpersonal, pengaruh komunikasi terhadap sikap dan perilaku, serta dinamika kelompok dalam konteks komunikasi. Nah, contoh bagaimana kedua disiplin ilmu ini saling terkait yaitu pengaruh media dan psikologi komunikasi. Dari sedikit penjelasan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa ilmu psikologi memiliki hubungan erat dengan berbagai ilmu lainnya, karena psikologi mempelajari perilaku manusia dalam konteks yang berbeda. Baik, cukup sekian sedikit penyampaian dan penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.